usah pasang. Oke, selamat sore anak-anak. Apa kabarnya nih? Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas boleh dipimpin doanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya ibu akan melakukan absensi terlebih dahulu. Siapa nih yang nggak masuk hari ini? Kenapa ya? Sakit. Abdul Hanan, Alia, Angga. Oke, berarti yang nggak masuk cuma Rana doang ya? Sebelum melakukan pembelajaran, ibu mau cek dulu nih mejanya. Apakah ada sampah atau ada barang-barang lainnya? Ada aman ya. Udah siap nih? Udah siap belum nih buat belajar? Udah siap belum? Pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa sih? Tentang tetangga. Ini jenis pengangguran. Itu pertemuan hari ini. Anan yang fokus ya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai jenis-jenis pengangguran. Boleh di next Pak Operator? Oke, ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan pada kali ini. Boleh di next? Selanjutnya, di sini ada studi kasus sedikit, yaitu adalah siapa yang sebenarnya menganggur. Ada 4 orang. Yang pertama itu adalah Andi, yang kedua Budi, yang ketiga Citra, dan yang keempat adalah Anto. Andi ini adalah seseorang yang aktif untuk menaruh lamaran pekerjaan. Budi adalah orang yang memilih untuk beristirahat nih di rumahnya karena dia menunggu pekerjaan yang lebih sesuai dengan yang dia inginkan. Lalu juga ada Citra, dia pengen bekerja tapi dia merasa kayak insecure gitu, nggak ngerasa takut diterima buat mencari pekerjaan karena dia nggak punya pengalamannya. Selanjutnya ada Anto, dia udah diterima tapi dia belum melakukan pekerjaan, jadi menunggu persetujuan dulu. Nah, dari keempat orang ini ada yang tahu nggak siapa sih yang orang yang sebenarnya menganggur ini? Semuanya Oke, angkat tangan ya. 1, 2, 3. Oke, boleh Raki. Semuanya menganggur, Bu, karena di antara mereka itu belum ada yang benar-benar bekerja. Kayak Anto walaupun udah diterima tapi baru mulai bekerja itu di bulan depan, jadi kehitungnya masih menganggur. Oke, jadi walaupun banyak ya mereka sama-sama tidak bekerja, tapi kondisinya tuh kan berbeda-beda. Sekarang boleh di next. Jadi sebelum kita tahu nih jenis-jenis pekerjaan kita, jenis-jenis pengangguran, kita harus tahu dulu pengertian pengangguran itu apa sih. Jadi pengangguran itu adalah penduduk yang tidak bekerja, tetapi sedang mencari pekerjaan. Lalu juga adalah penduduk yang sedang membuka usaha baru. Lalu juga ada penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena dia merasa tidak memiliki pengalaman. Selanjutnya juga ada penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena dia sudah mendapatkan pekerjaan. Oke, jadi jawaban Revi tadi kita bisa tarik kesimpulan kalau dia itu betul ya. Kasih tepuk tangannya. Terima kasih saja buat Revi karena jawabannya sudah betul. Selanjutnya boleh di next. Makasih, Bu. Selanjutnya kita akan mempelajari jenis-jenis pengangguran. Kita kan udah tahu nih tadi definisinya. Kita akan membagi lagi ke dalam jenis-jenis pengangguran. Boleh di next? Oke, jenis-jenis pengangguran itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, jenis pengangguran yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi di masyarakat. Ini dibagi lagi nih menjadi 3. Yang pertama itu ada pengangguran ketidakcapaian. Ada yang tahu nggak ini pengangguran apa? Jadi pengangguran ini tuh terjadi ketika seseorang itu mengalami cacat fisik maupun jasmani. Kan kadang perusahaan itu suka cek dulu ya sebelum bekerja tuh kayak tes buta warna dan lain sebagainya. Selanjutnya yang kedua yaitu pengangguran tidak ketara atau pengangguran terselubung. Nah, pengangguran ini terjadi ketika pekerjaannya ini lebih banyak dibanding hasil yang dibutuhkan. Selanjutnya pengangguran ketara atau pengangguran terbuka. Ini tuh terjadi
ada jenis pengangguran menurut sebabnya. Ada yang bisa bantu Ibu untuk menjelaskan, membacakan? Boleh, Mir? Oke, jenis pengangguran menurut sebabnya itu yang pertama ada pengangguran teknologi, lalu ada pengangguran friksional, pengangguran voluntari, pengangguran siklis, pengangguran karena upah terlalu tinggi, pengangguran potensial, pengangguran struktural, dan yang terakhir itu ada pengangguran musiman. Oke, betul ya Emir. Ini ada 8 jenis pengangguran menurut sebabnya. Boleh di next? Jadi jenis pengangguran berdasarkan sebabnya, yang pertama itu ada pengangguran musiman. Yang pertama itu terjadi ketika seperti petani. Dia itu kan kalau misalkan musim panennya udah selesai itu dia menunggu lagi kan untuk musim panen selanjutnya. Yang kedua itu pengangguran fraksional. Dia itu terjadi ketika seseorang itu akan berpindah untuk mencari pekerjaan baru atau menunggu untuk melakukan pekerjaan. Boleh next? Lanjutnya, siapa lagi yang mau bantu bacain? Saya Boleh ya? Kedua itu ada pengangguran karena upah tinggi. Pengangguran yang terjadi karena pencari kerja ini menginginkan upah terlalu tinggi sehingga perusahaan tidak mampu memenuhinya. Yang kedua itu pengangguran struktural, di mana pengangguran ini diakibatkan perubahan struktur ekonomi, misalnya dari agraris menjadi industri. Oke, terima kasih Gea. Jadi betul ya, pengangguran karena upah tinggi itu terjadi ketika perusahaan itu nggak mampu untuk membayar para pekerjanya karena dia mengajukan upah yang terlalu tinggi. Selanjutnya yang kedua itu pengangguran struktural, itu terjadi ketika perpindahan dari struktur ekonomi, misalkan dari agraris ke industri. Contohnya, dulu kan kita menggunakan telepon itu telepon umum ya. Nah, itu kan memerlukan operator. Tapi kan seiring berkembangnya zaman dan teknologi, kita itu sudah tidak menggunakan ponsel umum lagi. Kita menggunakan ponsel. Jadi pekerjaan itu sudah terhapus. Boleh next? Selanjutnya adalah pengangguran voluntary. Pengangguran ini tuh terjadi ketika seseorang itu sukarela untuk tidak bekerja atau dia sedang menunggu pekerjaan yang lebih sesuai dengan kemauan dia, seperti yang tadi contohnya Budi ya. Selanjutnya ada pengangguran teknologi juga. Pengangguran ini diakibatkan ketika seseorang itu tergantikan oleh mesin atau robot. Jadi contohnya di pabrik kita kan sering melihat ya banyak banget karyawan yang di PHK karena menurut perusahaan itu diefektif menggunakan robot atau teknologi. Jadi next. Selanjutnya yang terakhir itu ada pengangguran potensial. Ini boleh ada yang mau bantu Ibu bacakan? Oke, bisa boleh. Oke, dalam pengangguran potensial, pengangguran yang terjadi ketika tenaga kerja dapat dipindahkan ke sektor lain tanpa mengurangi hasil produksi. Lalu terdapat pengangguran Jangan sini. pengangguran yang terjadi akibat penurunan kegiatan ekonomi atau resesi. Oke, terima kasih Misda. Jadi pengangguran potensial itu terjadi ketika tenaga kerja itu dapat dipindahkan dari sektor yang lain tanpa mengurangi hasilnya. Contohnya nih, di sebuah sawah itu dikerjakan oleh 15 orang. Tapi walaupun dikerjakan oleh 10 orang, hasil yang didapatkan itu sama aja. Jadi 5 orang ini memiliki potensi untuk mencari pekerjaan lain. Selanjutnya siklis, ini contohnya ketika masa pandemi, itu kan banyak banget ya terjadinya PHK karena pengurangan karyawan. Boleh di next. Selanjutnya adalah penyebab pengangguran. Boleh ada yang mau bantu bacakan? Anan boleh bantu. Oke, penyebab pengangguran yang pertama itu ada urbanisasi, ketimpangan pendapatan, tekanan kenaikan upah, lapangan kerja terbatas, jumlah angkatan kerja terlalu besar, pertumbuhan ekonomi. Kedengeran nggak teman-teman? Enggak. Ada dong. Oke, itu ada pertumbuhan ekonomi rendah, ada kompetensi tenaga kerja tidak sesuai, ada stabilitas politik tidak stabil. Oke, boleh di next operator. Selanjutnya ada yang mau tanya nggak? Nggak ada yang mau tanya. Kalau nggak ada yang mau tanya, saya yang tanya. Oke. Siapa yang tahu gambar yang di sini itu termasuk ke jenis pengangguran apa? Tunggu cepetan ya. 1, 2, 3. Rifka boleh. Pengangguran teknologi Bu, karena harusnya kan itu biasanya ada kasir gitu ya Bu. Nah itu tapi sekarang udah bisa self service dengan
mesin. Oke, jadi betul ya jawabannya teman-teman, karena dulu kan kita tuh menggunakan tenaga manusia untuk menjadi kasir, tapi sekarang sudah digantikan oleh teknologi. Terima kasih Rifka atas jawabannya. Tadi yang membantu saya untuk menjawab siapa saja ya? Saya Bu. Terima kasih ya. Nanti lagi ya. Susah ya. Saya Bu. Saya belum bantu tapi mau coba bantu. Terima kasih. Kenapa hadiahnya masih banyak nih? Boleh di next? Oke, selanjutnya adalah kuis. Teman-teman boleh di scan. Bu barcode-nya Bu. Bentar ya. Lu mau? Udah pada bisa masuk belum? Udah Bu. Oke, gerak cepat. Aduh, minta hotspot kalau gitu ke temannya ya. Potong Bu. Mau potong. Sini jauh banget. Bisa saya. Udah belum? Udah Bu. Ayo dong, hitungnya cepet lagi. Udah Bu, udah. Sudah Bu, ayo. Oke, kita mulai ya. Udah tinggal aja mau tinggal. Oke, sudah mulai bisa mengerjakan? Iya, jadi di sini kalian harus nyari sampah, tapi mau ambil sampahnya itu harus menjawab pertanyaan-pertanyaan ya. Udah dibuka pintunya nih. Ganti namanya menjadi Ini Buffalo siapa ya? Belum ngajarin. Saya menang. Kamera getar. Kamera getar tandanya. Ketawa. Jangan lu makan. Saya gue menang. Ayo dong, kok belum ada yang selesai? Statistik. Masih tulisin aja. Oke, di sini udah ada nih peringkat-peringkatnya. Udah pada selesai kan? Udah. Ayo dong anak-anak, kerjanya cepet. Udah ya. Oke, ini 3 peringkat teratas. Ada
Saya. Ada Saskia bukan nih? Iya bener. Yeay. Yeay, kasih tepuk tangan banyak. Makasih, makasih. Oke, ibu ada hadiah nih buat para Pemenang. Saya nada Bu. Saya namanya Sas. Nada. Kamu Abdullah Sas. Saya bawa itu ada. Saya di bawahnya Sas. Siapa sih tadi satu lagi? Saya. Saya juara 4 ya. Oke, boleh di next sama operator. Oke, ada yang mau bantu ibu buat bantu jawab baca jawaban. Oke, ulang. Yang belum sama sekali dapat siapa ya? Ibu juga satu, dua, tiga. Oke, adalah pengangguran adalah kondisi ketika seseorang tidak memiliki pekerjaan atau bekerja tidak optimal. Pengangguran terdiri dari berbagai jenis dengan penyebab seperti terbatasnya lapangan kerja, rendahnya pertumbuhan ekonomi, dan ketidaksesuaian keterampilan tenaga kerja. Masalah pengangguran dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dan perekonomian masyarakat. Oke, terima kasih Reva sudah membantu saya. Jadi betul ya, banyak sekali faktor yang mempengaruhi terjadinya pengangguran itu. Jadi tugas kita sebagai mahasiswa, sebagai siswa adalah mencari ilmu sebanyak-banyaknya supaya memberikan kita peluang kesempatan yang lebih banyak untuk mencari pekerjaan. Oke, boleh di next. Oke, karena sudah jam pelajaran sudah habis, maka ibu mau kasih tugas tambahan. Tugas tambahannya itu kalian jangan lupa mengerjakan bab ketenagakerjaan. Kerjakan bagian pilihan ganda dan esai 1 sampai 20. Dikerjakan di buku tulis jawabannya saja ya dengan penjelasannya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada. Oke, ibu harap mengerti ya teman-teman. Semoga pembelajaran kali ini memberikan manfaat yang bagus.